Di Aceh, waktu itu belum lagi Yang saya namanya pikirkan Aceh. tuh Aceh ya Samudra Pasai. Ya itu sebelum Samudra Pasai memangnya belum ada kerajaan, sudah ada. Sudah ada. Masih Jauh sebelum Samalanga itu berarti. namanya. Samalanga. Kerajaan Samalanga. Jadi di masa itu kebetulan Syekh Ibrahim itu sampai ke sebuah bukit. Di sana dia berjumpa dengan salah seorang yang namanya Marasilu. Marasilu ini dia adalah seorang tokoh di sana. Kebetulan dia ini orang pintar, pendekar, orang terpandang lah di sana. Dan ketemunya nggak sengaja di sebuah bukit. Yang mana di sana ternyata ditemukan mereka berdua ini ada semut sebesar kucing. Saking besarnya itu semut, sebesar kucing semutnya. Semut sebesar kucing tuh Waduh. gimana? Kalau digigit gimana itu? Bayangkan gitu kan. Ada semut sebesar kucing. Semut itu disebut dinamain mereka semudra. Jadi semudra itu nama seekor semut yang besar. Semut raksasa, namanya semudra. Akhirnya menjadi samudra. Dan akhirnya menjadi Sumatera. Sumatera. Oh iya iya iya. Berasal dari kata semut, semudra. Dan Marasili itu bawa anjing. Anjingnya itu namanya si Pasai. Jadi ketika anjing itu menemukan semut itu, anjing itu menggonggong. Karena ada semut tadi dia menggonggong. Maka dengan itulah makanya mereka nyatakan bahwasanya daerah itu disebut Samudra Pasai. Oh. Jadi dari semut Dan seekor anjing. dan seekor anjing. Semut, semudra, Dan Pasai nama anjingnya. Pasai. Nama Semut, semudra, samudra, anjingnya namanya Pasai. Pasai. Samudra Pasai. Samudra Pasai. Wow. Menarik menarik. Cuman ini nggak ada di buku saja sejarah kita ya. Iya, selama kita belajar sejarah di sekolah Kalau nggak mau ada. tahu tentang buku ini sebenarnya yang saya ceritakan adalah buku dari Hikayat Raja-Raja Pasai. Bukunya itu. Buku aslinya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Nanti mana tahu ada rezeki bisa jumpa dengan buku itu. Kalian akan melihat itu. Ya, Dan Bapak udah baca ini? saya langsung buku Samudra Hikayatnya belum ketemu. Tetapi sudah saduran yang membaca itu adalah Muhammad Said. Muhammad Said. Itu siapa? Pembuat Waspada. Koran Waspada. Oh, orang waspada, oke. Dia menulis tentang Aceh sepanjang abad. Ada bukunya Aceh sepanjang abad. Itu ciptaan Muhammad Said. Itu buku dia buku itu mereview daripada buku Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai. Jadi dia membaca buku itu, dia menerjemahkannya dan dia mereview buku itu. Saya punya buku asli Raja-Raja Pasai belum jumpa, tapi Aceh sepanjang abad saya punya. Ada. Oh, pernah nengok kayaknya semalam itu di rumah kita Oh ya? iya, itulah Oh dia iya, isinya. ada, oke. Yang warna merah. Ah, iya. Kalau ada waktu bisa juga itu dipinjam ya kan. Kan gitu. Nggak dikasih, Pak Oh, Win, kalau dikasih. kita pinjam buku payah, Pak Win. Bukan perpustakaan. Karena hanya orang gila yang meminjamkan buku dan hanya orang bodoh yang memulangkan buku, kan begitu. Iya. Kalau Betul. memang ingin fotokopi. Iya, butuh kopi. Boleh juga. Nah, jadi di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai itu dijelaskan. Begitulah dulu. Jadi Marasilu diislamkan, disahadatkan oleh Syekh Ismail. Ketika dia bersahadat, Syekh Ismail mempertanyakan mengenai Tuhan, mengenai ketauhidan, maka Marasilu mampu menjelaskannya. Di situ dia baru sadar bahwa dia menemukan daerah yang dikatakan oleh Rasulullah akan besar Islam di daerah timur. Yang Marasilu sendiri juga sebelumnya belum Islam nih. Belum Islam. Nah begitu Marasilu Islam, berubahlah namanya menjadi Sultan Malikus Saleh. Sultan Malikus Saleh. Sultan Malikus Saleh itu Marasilu.
Dan hari ini namanya diabadikan menjadi sebuah kampus. Iya. Ya. Dan dia pendiri Samudra Pasai. Marasilu. Itu sekitar berapa Waalaikumsalam. tahun yang lalu itu Pak? Kurang lebih. Itu abadnya Aceh. Aceh itu abad-abad 11. Abad-abad 11 itu. Abad 11 Ya. berarti sekitar tahun 1200 Masehi ya Pak. Ya, kira-kira begitu. Karena Masehi itu kan karena Haru itu nanti di abad 9. Artinya waktu Haru itu perbedaan antara Masehi dengan Hijriah. Iya. Berapa tahun? Sekitar 600 ya. Kurang lebih. Kurang lebih Ya. sekitar Sekarang 1400 Ya. ya kan? Dan Ya, Masehinya 2000-an. 1400. Iya, 40-an. sekitar Nah, 600 sekian Iya, kita oke. bilang. Kan perbedaannya. Jadi Iya. pada saat itu masih Islam itu dia sekitar makanya saya bilang 300 tahun setelah Rasul meninggal. Perbedaannya bagi 1200. Pada saat itu Sriwijaya lagi mau runtuh. Sriwijaya. Sriwijaya mau runtuh di situ itu. Peralihan antara Sriwijaya yang Buddha mulai masuk pengaruh Islam ke daerah Jambi. Kan gitu. Jambi. Nah, jadi Islam itu berkembang di Aceh pertama kali. Kok begitu? Karena memang Aceh itu macam manapun ketika ada pedagang yang datang, itu harus melalui Aceh. Dia masuk ke selat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan, ada yang mengatakan, wah Islam pertama kali itu adanya di Barus. Oke, kita sepakat dulu itu. Tetapi dalam bukunya Sejarah Raja Pasai dikatakan sama Muhammad Said, nggak mungkin tanpa melewati Aceh. Karena Jalur darat lah ya. air ya, Oh, jalur air. air itu pasti melewati sana. Atau dia melewati Laut Cina Selatan, mana mungkin dia melalui samudra yang begitu luas, Waduh. jauh, muter. Oh iyalah musing. Nggak mungkin. Gak mungkin. Dia pasti melewati sana. Sabang, dia harus lewat dari Sabang. Nah, makanya Aceh itu dikatakan Islam yang pertama di sana, Mas. Makanya jadi serambi Mekah ya. Nah, Iya. fungsinya pada saat itu adalah mereka itu berjanji Sultan Maliko Saleh untuk mengembangkan dan mensiarkan agama ke Nusantara. Itu sebenarnya tujuannya gitu. Maka mulailah Aceh membangun Islam di sana. Makanya kalau kita lihat kebudayaan asli daripada Aceh itu nyaris hilang. Berganti dengan kebudayaan Islam. Makanya kalau kita tengok tarinya Saman, Ya, tari Rafai, Islam semua itu. Islam semua. Nah, kebudayaan Aceh yang asli Hilang. apa? Kita Apa? udah nggak ngelihat lagi. Nggak dapat lagi. Nggak kita sampai temukan. saat ini nggak tahu lah ya Pak. Saya belum menemukan lagi apa. Apakah ya Saman itu udah ada hubungannya dengan Syekh Saman, dengan tarikat iya. Samaniyah. Rafai juga sudah masuk hubungannya kepada alat musik rebana, alat musik hadrah, Sudah pengaruh Islam. sudah pengaruh Islam. Makanya jadi Islam yang murni itu memang Aceh yang akhirnya masih murni. Ketika dia berkembang, mengembangkan ke daerah Melayu, itu Islamnya masih juga terpengaruh dengan budaya Hindu lah ya. daerah setempatnya masih ada. Contoh, tepung tawar, Ya, Hindu. Hindu. Tetapi itu kan nggak hilang sama kita, Sampai saat ini Pak. nggak Iya. hilang. Bahkan Tapi di Aceh nggak ada. Aceh lagi. hilang. Hilang. Bahkan bukan hanya suku Melayu aja ya. Nah. Suku Jawa juga gitu. Tepung Hilang. tawar. Jadi pengaruh sampai begitu kuatnya Aceh itu membawa kebudayaan Islam itu ke dalam. Karena memang dulu mulai dari Marasilu atau Sultan Maliko Saleh sampai Iskandar Muda itu gemar atau berhubungan terus dengan dunia, dengan Arab Saudi, dengan Mesir, dengan daerah-daerah Turki untuk membawa ulama-ulamanya ke situ. Jadi
Dan dia memang sering mengumpulkan ulama, makanya banyak kita mendengar seperti Araniri, Iya. ya kan. Terus apa? Hamzah Fansuri, mereka suka untuk mengumpulkan ulama dan terus menyebarkan agama Islam di sana. Jadi pengaruh Aceh itu luar biasa karena mereka pada masa itu mampu untuk menciptakan pabrik meriam. Sampai punya pabrik meriam. Itu makanya Portugis gak berani main-main di sana. Karena dia punya pasukan perang dan peralatan perang yang canggih di masa itu. Punya kapal-kapal yang penuh dengan meriam. Makanya meriam-meriam Aceh itu tersebar. Dan kita masih jumpai meriam-meriam Aceh itu di daerah Pulau Nias. Di mana Pak? Pulau Nias. Nias. Masih ada meriam-meriam Aceh itu di sana. Masih ada merek Aceh, masih tulisan Arab. Itu meriam Aceh. Nah, di masa itulah muncul sebuah hikayat. Hikayat ini datangnya dari negeri Gujarat sana juga. Ada namanya Muhammad Delikan. Muhammad Delikan ini dia abang adik. Ini pangeran. Putra mahkota. 2 orang putra yang dia anak raja lah di daerah India. Gujarat lah. Gujarat ini mungkin kita daerah Pakistan atau daerah-daerah apa sana. Nah, mereka ini kebiasaannya ketika mereka sudah remaja, udah dewasa, mereka harus merantau. Jadi waktu itu berniatlah mereka berdua ingin merantau, mengembangkan ilmu karena sudah belajar bela diri, belajar memanah, belajar ilmu agama, belajar Islam, belajar macam-macam kebatinan. Akhirnya bilang sama ayahnya, ya kami mau berangkat berdua dengan adik. Berembuklah raja dengan permaisuri pada hari itu. Kalau berangkat mereka berdua, siapa yang akan melihat ke istana kita ini, yang menjaga kita di sini. Akhirnya pakatlah mereka berdua untuk mengirimkan Muhammad Delikan yang perangkat. Adiknya biar tinggal di sana, nanti bergantian. Setelah 2 tahun nanti merantau boleh berganti. Berangkatlah Muhammad Delikan dari Gujarat bersama 20 orang pengawalnya. Di dalam perjalanan di laut kena badai. Kapal pecah. Muhammad Delikan hanya tinggal sekitar 3 atau 5 orang lagi pengawalnya. Itu terdampar di Laut Aceh. Aceh. Ditemukan sama penduduk. Begitu melihat tanda-tanda ini bukan orang biasa-biasa, pasti orang besar. Nah, pada saat itu ada rampok besar di Aceh itu. Ada bajak laut Bajak laut. yang sangat mengganas di sana. Jadi pada saat itu Muhammad Delikan lah yang melawan bajak laut tadi karena dia memang pilih tanding, memang dia pendekar. Iya. Kalahlah bajak laut tadi. Tertarik raja. Pada saat itu. Oh, ini diketahui raja. Diketahui raja ini. Iya, karena rakyat kan melihat mengeluh-ngeluhkan dia seorang yang mampu melawan ini. Jadi dilihat raja ini potensi ini orang ini hebat. Dipanggil sama raja. Pada saat itu ayahnya Iskandar Muda masih yang menjadi raja. Ini kok kayaknya arahnya ke Panglima Gocah ini. Ya, Ya, Gocah Pahlawan. Iya, Gocah Pahlawan. Atau Laksamana Kuda Bintan. Itu gelarnya, Laksamana Iya. Kuda Bintan. Oke. Gocah Pahlawan, Muhammad Delikan. Itu juga orangnya. Nah, dari apa tadi? Gujarat. Gujarat. Sekarang Digelar India. dia sebagai India. lebay hitam. Jadi Hmm. banyak nama dia ini. Lebay hitam dia, Ya. ya kan? Nama aslinya Muhammad Delikan. Digelar juga dia Laksamana Kuda Bintan atau disebut Gocah Pahlawan. Ketika dia sudah menaklukkan Delhi. Kan gitu. Iya. Nah, akhirnya diangkat menjadi panglima perang. Jadi
Muhammad Delikan inilah nantinya yang diutus sama Aceh untuk menaklukkan Haru. Haru II. Kenapa? Karena dia yang pilih tanding. Kalau ukurannya selain dia, mungkin tak akan mampu itu untuk melawan Haru ini. Karena Haru II itu bukan main-main. Dewa Syahdan di situ. Haru II ini wilayah kekuasaannya dari mana sampai mana, Pak? Haru II ini dari Haru I kita bicara. Iya, oke. Haru Dari I ini kan dia di daerah pesisir, mulai dari Tamiang sampai ke daerah Kota Pinang. Labuhan Batu. Iya, Labuhan Batu. Itu daerah pesisir ini dulu kekuasaan Haru. Makanya Haru itu salah satu daerah kerajaan yang diminta sama yang disebutkan oleh Pati Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Ada berapa kerajaan itu? Termasuk dikatakan Haru di situ. Bilah Panai, Haru. Dia bilang itu. Kenapa Haru? Karena Haru itu daerah yang sangat strategis. Itu makanya Haru ini selalu diperebutkan oleh dua kekuasaan besar. Antara Aceh dan Malaka. Sama-sama selalu memiliki kepentingan dengan Haru. Karena Haru ini tadi daerah jalur perdagangan. Itu makanya Pulau Kampai pertama kali dihantam. Siapa yang ngajak menghantamnya? Pertama itu adalah Sriwijaya. Di masa itu. Untuk apa? Karena mengambil Pulau Kampai sebagai tempat persinggahan pelabuhan pada saat itu. Maka larilah mereka ke atas. Mendirikanlah Haru. Daerah Kuala Simpang. Terus naik ke atas ke Sipinang. Di Sipinang diserang sama Aceh. Kalah. Itulah habislah cerita Haru. Kita pun tak tahu siapa rajanya, siapa ininya. Gelap. Masih sulit kita untuk mencari jejak siapa raja-raja Haru ini. Dan tiba-tiba kita mendengarkan hikayat dari Maharaja Kota Buluh. Si Bayak si pintar hukum. Karo ini. Si Bayak si pintar hukum. Si pintar hukum. Si Bayak si pintar hukum. Yang ditemukan di dalam hutan. Menggunakan regalia dari Aceh. Dan menggunakan kain pelekat. Dari motifnya adalah motif Padang. Jadi dia memiliki simbol Padang dan Aceh. Ditemukan di dalam hutan oleh Maharaja Kota Buluh. Itu yang menjadi hikayat Dewa Syahdan. Dibawa ke daerah Kota Buluh. Dibesarkan, dinikahkan kepada anaknya. Dan diberikan marga Parangin-Angin. Digelar Dewa Syahdan. Diberikan daerah kekuasaannya daerah Deli Tua. Itu makanya ada benteng Putri Hijau. Kenapa di situ? Karena itu adalah benteng alam. Karena itu bentengnya itu seperti bukit, di bawahnya sungai, di atas mereka. Jadi kalau andai kata ada penyerangan pun harus melalui sungai Patani itu, sungai Deli itu. Ketika dalam sungai Deli itu, jadi gampang mereka untuk menyerang dari atas ke bawah. Itu makanya dulu tidak bisa menang itu Aceh dulu. Karena benteng Putri Hijau itu cukup kuat. Karena benteng itu bukan benteng yang dibuat, memang benteng alam. Alam ya. Alam menciptakan begitu. Makanya di situ itulah pintarnya Dewa Syahdan pada saat itu mencari posisi tempat untuk istananya. Tapi pintar pun Dewa Syahdan, yang dia lawan juga seimbang. Siapa? Gocah Pahlawan yang punya akal cerdik yang luar biasa. Apa kecerdikan dia? Dia tembakkan peluru perak. Ya. Makanya hamparan perak, terhampar perak itu tadi di situ. Dikutiplah sama itu kan hikayatnya begitu ceritanya. Iya. Walaupun dalam hikayat itu saya kurang sepakat juga. Seolah-olah Melayu ini suka ngutip-ngutip uang perak jadinya gitu. Kayak kurang apa ya? Kurang kaya gitu nampaknya ya. Jadi, apakah susah pada saat itu kita nggak tahu. Memulung perak itu tadi. Kok jadi pemulung gitu kan? Jadi ya tapi begitulah hikayat berbicara, bercerita.
Sampailah cerita hikayat Putri Hijau itu akhirnya dikalahkan. Maka Mambang Yazid menjadi naga, Indra Sakti menjadi besi, meriam, Mbah Putri Hijau meminta keranda kaca. Ini kalau kita literally kita melihat cerita ini seperti dongeng. Namanya hikayat. Ya. Apakah mungkin seperti ini? Mungkin bisa jadi semiotik sebenarnya. Lambang. Bahasa semiotika. Bahasa yang makna dibalik. Karena orang-orang dulu itu cerita ini selalu mengimajinasikan dengan sesuatu. Iya. Naga ini tokoh, ini makhluk mitologi. Ya, mitologi. Belum ada kita tengok fosil yang nyatanya sebenarnya. Iya. Hanya kita bicara ular besar. Iya. Sejenis reptil lah Dan yang pasti. di dalam masyarakat timur, naga ini kita temukan di daerah timur. Apa simbolnya? Hanya ada dua. Yang boleh menggunakan kata naga, itu yang pertama kaisar. Yang kedua pahlawan. Hanya itu yang boleh menggunakan kata naga. Jadi sebenarnya Mambang Yazid itu diumpamakan seekor naga tadi gitu. Karena dia pahlawan yang membela bangsanya mungkin pada saat itu. Diumpamakan seekor naga. Itu kalau kita ambil dari bahasa semiotiknya. Iya. Kalau kita ambil dari cerita gaibnya, mungkinkah? Iya, karena ada hubungannya dengan dunia bawah air. Kenapa? Tadi saya belum ada cerita mengenai Raja Suran yang menaklukkan dunia bawah air. Itu adalah cikal bakal negeri Melayu dari silsilah Iskandar Zulkarnain. Pernah dengar gak? Iskandar Zulkarnain. Itu nanti atau Pernah. Cecile saya mau ceritakan. Itu jauh ceritanya. Oke, sorry Pak, saya potong. Oke. Banyak kita cakap ya kan. Udah 40 menit. Sebetulnya belum habis. Malah masih banyak lagi. Tapi ternyata setelah kita berpikir untuk mendokumentasikan cakap-cakap kita ini, memori kita pula nggak cukup. Ya, Iya kan? berarti ada part berikutnya. Ada gitu part ya. berikutnya. Ya kan Pak? Jadi kita ya tetap lanjut bual, cakap-cakap. Tapi kamera kita cuma cukup sampai sini. Udah merah dia tuh, ngampun udah. Oke Pak ya, terima Boleh, kasih boleh. Pak. Nanti kita lanjut Vlog lagi. aja. Oke. Di-cut aja dulu. Ya Bang Edwin? Ya, berarti tadi sebatas sampai di naga. Kata kuncinya naga. Iya, pokoknya ngalur ngidul lah kita nih dari tadi. Awak nih dengar-dengar aja lah pula. Ya, Oke jadi untuk berikutnya kita tandai di kata naga. Maka akan dilanjut di part berikutnya. Oke. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa tonton yang selanjutnya. Oke.